Selamat pagi semuanya. Di hari Senin ini, 5 September 2022, untuk mengawali minggu hari ini, seperti biasa di pagi hari, saya akan membahas news-news ya, news-news yang kiranya, bisa mempengaruhi pergerakan harga saham dari suatu emitennya atau bahkan mempengaruhi dari IHSG-nya. Dan nanti di akhir, seperti biasa saya akan membahas perkembangan IHSG seminggu ke depan, itu akan arahnya seperti apa. Melihat kemarin kalau nggak salah hari Jumat, kalau nggak salah Jumat atau Sabtu, Pertalite juga dinaikkan sama Presiden Jokowi, sudah resmi, dan kita mau cek apakah ada efek, ke IHSG dan yang lainnya, terutama perihal, transaksi ya, transaksi dari investor saham itu berpengaruh apa enggak, nanti kita akan bahas di akhir. Oke, kita mulai. Berita yang pertama itu dari Emiten News di mana penjualan menjulang Pepras PH semester 1 2022 dulang laba 11,13 miliar. Oke, Pepras ini sebelumnya mencatatkan laba bersih sebelumnya itu dapat 10,42 tahun lalu, sekarang dapat 11,13. Dan laba per sahamnya itu sekarang jadi 13, di mana sebelumnya 12 per lembar. Ya, which is good, naik tipis. Beban naik 24%. Wow, bebannya naiknya gede juga ya, bebannya naik. Terus pendapatan lain-lain anjlok 78%. Wow. Beban pajak penghasilan turun juga. Oke, total ekuitas naik tipis, liabilitas menanjak juga. Wah, sebelumnya 1T 1,09 sekarang jadi 1,14. Aset naik tipis 1,89 dari 1,83. Mungkin tidak akan sangat berefek ke signifikan ya PH ini nanti ya. Oke, bentar saya cek dulu. Kita sambil lihat teknikalnya seperti apa ya. PH Pepras PH Papros Tbk. Ini perusahaan farmasi ya, masih disupport ya, mungkin akan range di situ-situ aja ya. Setelah dia downtrend turun ya, mungkin akan range di situ-situ aja. Oke, lanjut berita selanjutnya. Masih di Emiten News, meroket 101%, laba energi Mega Persada atau kode saham ENRG paruh 1 tembus 25,83 juta US dollar. Wah, ini perusahaan Bakri Group ya, Bakri Family lah kalau saya nyebutnya. Energi paruh pertama mencatatkan laba 25,83 dari tahun sebelumnya 12,85, naik 100%. Nah ini, sayangnya laba per saham dasar menjadi 0,01 dari 0,0012. Ini turun nih. Penjualannya naik 38, beban pokok penjualan bengkak 42. Oke. Laba kotor 99. Laba kotor 99,42 juta US dollar, surplus 33%. Laba usaha kinerja akhir apik persenan disebabkan peningkatan produksi gas dan aset-aset gas existing. Oke, ini perlu ngecek ya di laporan keuangan apakah dia secara akhir ya dia tuh naik apa enggak ini. Soalnya kenapa kalau judulnya nih aneh ya. Labanya naik 101, ya kan? Tapi laba bersihnya naik 101%. Tapi sayangnya per saham dasarnya atau per lembarnya menurun 0,001. Oh, ini efek dari kurs kayaknya deh. Ya nanti saya akan cek dulu laporan keuangannya seperti apa untuk si energi ini. Oke, selanjutnya Serok 5,91 juta saham AKR Korporindo atau Akra. Haryanto bakar duit 6,99 M. Wow. Haryanto Adikusumo mempertebal timbunan saham Akra sebagai direktur utama, menyerok 5,91 M, pembelian dengan harga rata-rata 11,81. 6,9. Wow, kemarin
ada yang beli juga ya. Tujuan investasi dan kepentingan langsung. Kala itu Haryanto menjalankan 3,1 juta lembar dengan harga pelaksanaan 1181. Wah, keren sih ini. Selanjutnya pembelian kedua terjadi pada 2 September. Menyusul transaksi ini koleksi saham Haryanto melesat menjadi 167,75 juta, setara dengan porsi kepemilikan 0,84. Penambahan 0,03 tingkat kepemilikan sebesar 161. Oke, jadi 0,84 ya. Cuman kan beliau ini kan direktur utama ya. Pasti ada something ya kenapa beliau membeli ya. Mungkin beliau sudah tahu ya kalau nantinya Pertalite akan dinaikkan, sedangkan Akra ini kan swasta ya, satu itu. Tidak mungkin nanti swasta akan harganya lebih rendah daripada pemerintah, pasti akan diturun naikkan juga. Terus melihat mungkin ya harga oil juga sudah mulai stabil, sedangkan nanti kita harga jualnya dinaikkan, berarti bisa aja mendapatkan surplus lebih. Nah, itu mungkin yang dipikirkan mungkin. Kalau lihat dari chartnya sendiri ya Akra ya, beliau kan beli tanggal 1 tanggal 2 ke Akra tanggal 1 tanggal 2 ya ini kemarin 2 hari ya, ini disupport nih, ini disupport. Nah ini perjudiannya atau penentuannya di hari ini. Kalau hari ini berhasil kuat lagi naik ke 11 di atas 11.50 ya beli aja gitu Akra. Oke, selanjutnya melejit 31,49%, Antam raih laba 1,52. Nah ini saya kemarin sudah take video untuk fundamental Antam, nanti akan rilis di hari Selasa ya. Sudah rilis, nanti seperti apa detailnya sudah ada. Terus labanya melejit 31, di mana sebelumnya 1,16, sekarang 1,52 T. Oke. Ya ini mungkin sekilas saja, nanti karena lebih detailnya tunggu di hari Selasa ya. Selasa sudah saya bikinkan video fundamentalnya. Oke, Antam. Ini ya agak ngeri ya, mau bentuk yang namanya head and shoulder ya. Agak ngeri untuk Antam, jadi ya, tunggu dulu lah. Kurang menarik secara chat. Oke, simak jadwal tender offer saham Provident investasi atau kode saham PAM 850 per lembar. Oke, PAM melakukan tender offer senilai 626 M dengan menawarkan maksimal 736,72 juta lembar. Harga pelaksanaan 850. Tender offer itu setara 10%. Oke, dengan 10% tender offer sepanjang 30 hari dan bisa diperpanjang menjadi 90 hari sesuai ketentuan. Tanggal pembayaran dilakukan pada 12 Oktober. Tender offer sebagai berikut. Tanggal pengumumannya 22 Juli, efektifnya mulai 30. Masa penawarannya 1 sampai 30 September, tanggal penjatahannya 4 Oktober. Oke. Pengembalian saham yang tidak dibeli pada 5 Oktober, pembayaran 12 Oktober. Jadi 12 Oktober. Nah, menurut pengalaman dan pengamatan saya ya, ada salah satu saham yang dulunya juga ada tender offer gitu, dan dia saat tender offer akan dibikin setway dulu, yaitu Coco. Setelah itu turun pop. Nah ini kemungkinan PAM juga akan sama, sebulan ini kemungkinan akan dibikin setway dulu, bikin setway di situ aja, apalagi harganya 450 ya udah deket-deket itu akan bermain di situ aja. After that akan diturunin dulu dan naik. Yang jelas tender offernya tidak terlalu besar ya, 10%. Ada salah satu saham juga yang mau tender offer, kalau nggak salah Petrosi, kalau nggak salah ya. Nanti akan ada pembahasan lebih detailnya lagi tentang tender offer Petrosi nanti ya. Saya cross check dulu, riset dulu. So far biasanya seperti itu. Oke, lanjut. Asmor Asset Management atau kode saham Amor bakal bagi dividen 32,5%. Oh, 32. Amor menyatakan dalam persyaratan membayarkan dividen interim sebesar 44 M atau 20 per saham. Emiten manajer investasi berencana melakukan distribusi 98% dari total laba bersihnya. Wow, keren banget.
mengatakan akan konsisten dengan kebijakan dividen minimum 50% dari laba bersih setiap tahunnya. Kami mengusulkan dividen final sebesar 32,5 dalam RUPST tahun 2022. Kebijakan ini kata dia melihat hasil laba inti 116 M sepanjang 12 bulan dengan periode berakhir Juni 2022 atau tumbuh 17% dibanding tahun lalu. Kalau kita lihat ya 32,5 sedangkan harganya Amor under 1000 kayaknya deh. 1200. Saya kalkulator. Oh, mereka mau bagi 32,5 dibagi harga sekarang 12,95 kali 100. Wah, 25% ya. Besar banget. Besar banget. Ini nantinya akan jadi dividen trap nih, pasti. Pasti akan jadi dividen trap. 32,5 loh. Pak ini ya, ini udah 20 ya. Udah 20 berarti kurang 12, kurang 12 per lembar. Dengan harga sekarang. Ya, ini udah 20 berarti kurang 12. 12 koma berapa ini? 12, kan 32, 12,5. 12,5 dibagi 12,95 kali 100. 0,96. Oh, 0,96. Ya, enggak akan. Sorry. Tadi salah hitung. Oke, berita selanjutnya. Harga Pertalite naik, bisnis Antarjaya milik ASA bakal terdampak. Ini di bisnis.com. Ya. Nah, ini pasti ada efeknya untuk emiten-emiten logistik. Emiten-emiten logistik dengan kenaikan harga BBM ya. Pasti akan mempengaruhi nanti beban operasionalnya pasti akan naik. Pasti akan naik. Ya, gimana caranya? Nah, ini salah satu hal yang agak tricky ya kalau menaikkan harga BBM ya. Seringkali nanti akan berefek ke semuanya, harga-harga pasti akan naik. Cuman bahayanya adalah kalau nanti tidak diimbangi dengan pendapatan atau income yang naik juga gitu. Nanti takutnya adalah terjadi inflasi yang besar. Nah, itu bahayanya di situ. Jadi menarik untuk melihat dari emiten grup Triputra ini, ASA ini untuk menyiasati kenaikan dari beban operasional nantinya. Oke, berita selanjutnya atau berita yang terakhir dari bisnis.com. BI mengatakan 23 calon emiten bidik dana IPO 9,5 T. Ada Blibli dan Grup Jarum. Wow. Total ada 23 calon perusahaan yang mau IPO dan beberapa diantaranya menargetkan emisi atau IPO-nya nanti IPO amount-nya atau uang yang didapat itu senilai 1 T. Luar biasa. Sebelumnya, mengutip dari Bloomberg, PT Global Digital Niaga atau Blibli dan Tiket.com dikabarkan berencana melakukan merger. Ya, ini isu yang dulu, yang sering ya. Dan setelah merger kemudian melantai di bursa efek. Nah, ini sangatlah menarik nih. Bloomberg menyebut IPO yang dilakukan perusahaan hasil merger Blibli dan Tiket.com dapat bernilai 1 miliar US dollar. Wow, atau sekitar 14,3 T. Dilanjut, Yoman menuturkan hingga akhir Agustus dana yang terhimpun dari IPO itu sebesar 21,6. Wow, luar biasa, menarik ya. Menarik untuk melihat itu. Apakah Blibli dan Tiket.com jadi merger dan IPO? Kalau terjadi bahkan di tahun 2022, wah akan jadi sentimen yang menarik juga sama dengan waktu Gojek Tokopedia. Menarik. Oke, mungkin itu berita-beritanya. Untuk perihal IHSG sendiri ya. IHSG sendiri melihat kemarin juga volumenya sudah mulai oke. Akan saya adjust supportnya. Oke, saya tambah aja deh. Saya tambah aja kotaknya biar ada perubahan, biar tahu. Jadi kemungkinan dia akan bermain di range ini. Nah, kemungkinan akan bermain di range ini. Menurut saya ya. Ini saya ganti kotak warna hijau deh. Nah, ini kemungkinan akan bermain di kotak ini. Kotak hijau. Jadi kemungkinan dia turun atau breakout. Minggu ini ya, untuk minggu ini. Melihat dari banking-banking dan lainnya gitu. Terus kalau kita lihat dari perkembangan
kenaikan BBM juga ya, kenaikan BBM juga. 1, 2, 3 hari ini akan sangat menarik ya melihat apakah akan berefek pada transaksi di IHSG, yaitu juga perlu kita cek juga seperti apa. Terus kalau kita lihat dari market dunia ya, market dunia kemarin terakhir Dow Jones itu minus 1,07. 1,07 ini Dow Jones turun segitu ya. Kalau menurut saya akan minggu ini akan sideways ya, akan sideways untuk si IHSG ini sendiri, tapi di kotak hijau. Jadi resistennya akan bernaik, akan breakout bisa dikatakan. Kapan we never know, but kotak garis hijau menurut saya. Oke, menurut saya akan seperti itu pergerakan IHSG di minggu ini, dan nanti kita bertemu lagi di siang hari ini mereview market market sesi 1 seperti apa tadi. Dan juga bagi teman-teman, jangan lupa setiap hari Kamis kita adain live trade secara rutin ya di sesi 1. Mungkin itu video di hari ini, di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.